Kembali lagi pada bagian ketiga dari perkuliahan minggu kedua mengenai pemahaman dasar dan ruang lingkup kartografi. Pada bagian 1 kita telah mendiskusikan mengenai esensi pemetaan. Pada bagian kedua kita telah membahas sedikit mengenai konsep kartografi dan bagaimana esensi kartografi dalam proses penggambaran peta terkait dengan skala, terkait dengan informasi dan sebagainya. Kita akan melanjutkan pada bagian ketiga mengenai tipe-tipe data geografis dan bagaimana setiap data geografis tersebut disimbolisasi di dalam sebuah peta. Jadi kalau menurut konsep data geografis, kita biasa membedakan data geografis menjadi 3 tipe. Ada tipe data titik, tipe data garis, dan tipe data area. Beberapa contoh tipe data titik terkait dengan populasi. Nanti kita bisa bicara juga bangunan, kita bisa bicara landmarks, pepohonan dan sebagainya yang bisa digambarkan dengan simbol titik. Stasiun, pasar dan sebagainya, sarana prasarana juga bisa digambarkan dalam bentuk titik. Berikutnya simbol data garis yang biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena atau objek yang bersifat linear seperti jaringan jalan dan beberapa bentuk jaringan utilitas ya seperti jaringan telepon, drainase dan sebagainya. Mempunyai dimensi yang linear, tidak berupa area dan biasa dikarakterisasi dengan adanya node di awal dan di akhirnya. Jadi garis terbentuk karena ada 2 titik yang terhubung. Simbol ketiga adalah simbol area yang merupakan simbol garis yang tertutup dan bersifat 2 dimensi, memiliki geometrik bentuk tertentu, bisa kita sebut sebagai sebuah region atau poligon. Ya, contohnya seperti penggambaran pada peta tematik ya, peta penggunaan tanah, peta jenis tanah, peta geologi, banyak sekali simbol-simbol yang berupa simbol area. Peta sensus penduduk, kepadatan penduduk, jika ia berbasis batas administrasi, maka juga digambarkan dalam simbol area. Pada pertemuan minggu kedua, saya sempat menjelaskan mengenai jenis data geografi. Ada jenis data ya, sebetulnya bukan hanya data geografi, tapi ini jenis data secara umum. Ada data nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Ternyata kategorisasi data seperti ini juga bisa dikaitkan dengan simbol dan juga bisa dikaitkan dengan tipe data geografis, karena tipe data geografis juga bisa dikelompokkan menurut urutan datanya, menurut tipe datanya atau menurut bentuknya. Ada tipe data point yang bersifat nominal, ada tipe data point yang bersifat ordinal dan interval rasio. Begitu pula dengan tipe data garis dan area. Data nominal biasanya menjelaskan sebuah jenis fenomena atau entitas gitu ya. Contohnya untuk data titik, maka simbolnya menjelaskan kenampakan fenomena seperti perkotaan, lokasi tambang, fasilitas peribadatan dan sebagainya. Jadi menjelaskan klasifikasinya secara nominal. Data garis pada sisi nominal juga menjelaskan hal yang sama, menjelaskan klasifikasi dari garis itu sendiri. Dan juga tipe data area juga pada sisi nominalnya bisa menjelaskan kenampakan secara nominal ya. Langsung menjelaskan faktanya atau menjelaskan bendanya secara langsung. Sementara pada bagian ordinal, maka masing-masing tipe data geografis akan dibedakan berdasarkan orde atau tingkatannya. Kita misalkan bicara ukuran ya, ukuran kecil, besar, menengah. Kalau dari sisi jalan ada kelas jalan ya, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan nasional dan sebagainya. Kalau dari sisi area kita bisa membedakan wilayah ketinggian, wilayah das ya. Das itu ada upper, middle, lower seperti itu. Jadi itu pembagian wilayah berdasarkan orde. Kemudian masing-masing tipe data juga bisa digambarkan secara interval atau rasio.
Misalkan contoh untuk tipe data titik, satu titik akan merepresentasikan sejumlah kuantitas. Misalkan di dalam contoh ini satu titik akan menggambarkan 75 orang. Ya, berarti kalau titiknya ada sejumlah sekian, maka total jumlah orang yang ada di situ berapa. Nah, itu adalah penggambaran tipe data point, tetapi dimaksudkan untuk memberikan informasi kuantitatif berupa interval atau rasio. Kemudian juga tipe data garis ini seperti garis kontur ya. Setiap garis kontur ada nilai ketinggiannya, maka bersifat interval atau rasio. Dan juga ini tipe data area yang bisa digambarkan secara interval atau rasio. Ini contoh-contoh lebih lanjut bagaimana simbolisasi dari setiap tipe data pada ukuran data nominal, ordinal, maupun interval dan rasio. Bagaimana kita menggambarkannya di dalam peta. Nah, ini kita coba pahami lebih dalam. Pada saat kalian nanti akan membuat peta, informasi apa yang dipetakan. Apakah informasi itu bersifat nominal, ordinal, atau interval rasio? Apakah informasi yang akan dipetakan merupakan data titik, data garis, atau data area? Maka tentunya masing-masing informasi digambarkan dengan caranya sendiri-sendiri. Dan itu perlu kehati-hatian dan memang sudah ada kaidahnya yang disampaikan melalui konsep kartografi yang pekan atau seri video sebelumnya sudah disampaikan. Pemilihan simbol juga bisa terkait dengan homogenitas ya. Biasanya kita memaknai sebuah simbol karena kita paham bahwa secara umum simbol dari suatu objek berbentuk seperti itu gitu ya. Karena kita udah punya persepsi awalnya. Penjelasan dari pemilihan simbol secara homogenitas di sini disampaikan bahwa the qualitative feature data may give the map maker information about the actual degree of homogeneity within each feature. For example, a stand of trees might prove to be entirely of the same species. Nah, tadi sebetulnya mungkin di lapangan kita tahu kalau misalkan kita menggambarkan contohnya adalah landscape hutan yang terdiri dari tegakan-tegakan pohon. Ini biasanya pohon itu mungkin antara satu dengan yang lain bisa berbeda jenis, berbeda spesies. Tetapi di dalam sebuah penggambaran kartografi, apabila kita berusaha untuk menggambarkannya berbeda spesies, maka akan sangat membingungkan pada proses pemetaannya. Sehingga kita bicara sebuah satu jenis simbol homogen, yaitu simbol pohon yang akan menggambarkan kenampakan dari hutan tersebut. Poin kedua, mapmakers deal with this in several ways. Yaitu they could decide to define the boundary between the two single species stands as the middle of the transition zone. Ya, pada saat kita nanti sebetulnya bisa atau di lapangan ada perbedaan tersebut, itu bisa digambarkan melalui perbedaan atau memberikan batas pada perbedaan spesies tadi. Intinya pada konsep pemilihan simbol secara homogenitas ini adalah kita bisa menggambarkan satu simbol untuk semua jenis kenampakan. Walaupun pada realitanya kenampakannya berbeda, ada detail-detail yang berbeda, tetapi kita bisa menggunakan satu simbol yang homogen atau simbol yang sama. Single theme maps. To read these single theme maps, you must first determine what feature have been shown with point, line, or area symbols. Poin kedua, the graphic marks are symbolized using what mapmakers call visual variables. Poin ketiga, certain visual variables work well for qualitative data because they do not impart a magnitude message. Others work well for quantitative data because they do. Jadi single theme maps ini memang tadi terkait dengan peta tematik, di mana penggambarannya minim dengan simbol, tetapi sebetulnya kita perlu perhatikan juga
bagaimana kenampakannya di lapangan. Apakah memang secara ruang tidak ada keberagaman, jadi dianggap semuanya homogen, atau memang ada keberagaman fenomena di dalam ruang tersebut. Ya, terkait dengan single team maps ya, biasanya ada satu simbol, misalkan simbol garis saja, atau simbol titik saja, atau simbol area saja gitu ya. Tapi tentunya nanti dalam satu simbol tersebut bisa dibedakan secara warna. Contohnya yang ada di tampilan ini, satu simbol area ya, single team map, satu simbol area. Tapi area tadi menjelaskan klasifikasi yang berbeda-beda. Di sini terkait dengan pembagian jenis hutan. Ya, kalau di dalam gambar yang ada di slide ini. Terkait dengan point map simbol, tadi saya sampaikan atau sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa simbol itu bisa berupa abstrak. Tapi kadang-kadang simbol juga digambarkan dengan sebuah image. Atau di sini kita bisa bedakan pictorial dan abstrak. Pictorial simbol kadang kita temui di peta-peta pariwisata biasanya. Simbolnya menjelaskan atraksi yang ada pada lokasi tersebut. Gunanya apa? Gunanya memberikan gambaran kepada pembacanya secara jelas sesuai dengan objek atau fenomena yang ada. Contoh simbol gambar pesawat. Seringkali kita langsung maknai sebagai sebuah sarana prasarana transportasi seperti itu. Sebaliknya, abstrak simbol merupakan penggambaran simbol tidak mengikuti kenampakan atau objek yang nyata di lapangan. Seringkali digambarkan dengan bentuk-bentuk abstrak seperti kotak, segitiga, bintang, lingkaran, dan sebagainya. Kadang-kala kita menemukan ini pada peta. Misalkan segitiga biasa digunakan untuk menggambarkan titik ketinggian atau puncak gunung. Simbol lingkaran biasa digunakan untuk persebaran. Simbol kotak biasa juga digunakan untuk menggambarkan ibu kota, kabupaten, dan sebagainya. Ini contoh simbol pictorial di mana simbol digambarkan dengan gambar atau image yang bisa menjelaskan fenomena yang ada di lokasi tersebut. Sebaliknya, simbol abstrak berbeda, tetapi sebetulnya nanti bisa dijelaskan pada legendanya bahwa lingkaran atau bentuk-bentuk abstrak tersebut akan menggambarkan informasi apa. Ini tipe data titik, simbol abstrak, dan ini contoh penggambaran untuk ukuran data nominal. Ya, karena hanya menjelaskan perbedaan kelas atau perbedaan pengelompokan. Kalau yang ini menjelaskan adanya sebuah orde. Jadi ini ordinal, yang ini nominal. Berikutnya simbol abstrak titik yang digunakan untuk menggambarkan pembuatan simbol secara interval atau rasio. Ya, karena di sini satu lingkaran berbeda ukuran, maka berbeda kuantitas. Di sini juga. Ya, ini adalah interval rasio. Berikutnya penggambaran simbol garis yang bersifat nominal. Setiap garisnya menjelaskan satu entitas tertentu atau satu fenomena tertentu yang tidak bersifat orde atau tidak ada nilai kuantitasnya. Contoh ini, perbedaan simbol menjelaskan perbedaan status jalan yang ada. Berikutnya simbol garis yang bersifat ordinal atau ada orde. Contoh di sini ada simbol garis menggambarkan kelas jalan. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, berbeda ketebalan garis. Simbol garis bersifat interval rasio. Contohnya garis kontur, di mana satu garis kontur bernilai ketinggian tertentu. Ini juga adalah penggambaran simbol garis untuk interval rasio. Di sini contohnya berbeda ketebalan garis, maka berbeda kuantitas. Berikutnya simbol area yang menjelaskan perbedaan
penggunaan lahan. Jadi simbol area di sini atau simbol poligon di sini bersifat nominal karena menjelaskan perbedaan jenis ya. Perbedaan jenis, tidak ada orde, tidak ada kuantitas. Ada juga simbol area yang menjelaskan perbedaan secara orde. Tingkat kemiskinan di sini ada ordenya, tinggi, sedang, rendah. Kemudian simbol area secara interval untuk menjelaskan kuantitas atau besaran. Kemudian juga ada choropleth map yang menjelaskan distribusi. Indonesia sendiri sudah memiliki kebijakan yang terkait dengan pemetaan. Ada Undang-Undang IG nomor 4 tahun 2011 yang mengatur tentang pembuatan peta dasar dan pembuatan peta tematik. Kemudian juga ada turunan-turunan peraturannya, dan saat ini kita punya lembaga pemerintah yang bertugas mengurus koordinasi pemetaan di Indonesia, yaitu BIG atau Badan Informasi Geospasial. Kesimpulannya dari keseluruhan penyelenggaraan video ini bahwa setiap wilayah mempunyai infrastruktur yang berbeda ya, yang menyebabkan data spasialnya sangat bervariasi. Kartografi tentunya akan membantu kita dalam proses pembuatan peta yang baik dan benar. Peta yang baik dan benar terkait dengan kebenaran informasi, ketepatan lokasi, kebenaran bentuk dan ukuran, serta bagaimana pemilihan simbol yang sesuai untuk menjelaskan informasi yang ada. Jika peta tersebut sudah dibuat secara baik, maka dapat dibaca dengan baik dan dipahami oleh para pembacanya, sehingga lebih jauh pembuatan peta dengan kartografi yang baik akan mendukung proses perencanaan, pembangunan, pengembangan wilayah, dan juga pengelolaan lingkungan. Demikian bagian akhir dari video perkuliahan minggu kedua. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti kegiatan perkuliahan di minggu kedua berikutnya.